Berita hari ini, andai Ferry tidak bohong di depan polisi, mungkin saya maafkan, ungkap Vena Melinda. Ada pernyataan Ferry Irawan yang membuat Vena Melinda yakin untuk berpisah. Dalam kondisi hidung berdarah-darah, Vena Melinda sempat berhasil lari dari kamar hotelnya. Ketika itu, Vena Melinda pasrah karena pada hari Minggu lorong hotel sepi. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang petugas kebersihan. Hal pertama, setelah melepaskan tindihan, dia mau melap darah di hidung saya. Saya tidak izinkan. Saya ambil handphone, dia rampas lagi. Saya ambil telepon, mau telepon resepsionis, diambil lagi. Cerita Vena Melinda di Pagi-Pagi Ambyar, Trans TV, Senin 16 Januari 2023. Qadarullah, itu darah deras. Saya punya kekuatan, saya lari keluar. Tolong saya, itu hari Minggu, mungkin tamu sudah pada sarapan. Di depan hotel ada Carefree Day, musik keras banget. Ada mbak-mbak janitor di ujung. Saya bilang, tolong panggil polisi. Ferry suruh mbak-mbak itu menjauh. Tapi yang ada di pikiran aku ambil HP biar bisa foto untuk bukti. Sambungnya menahan tangis. Ketika itu, Ferry Irawan sempat kembali melakukan kekerasan dalam mendorong Vena Melinda ke dinding. Pada saat itu, petugas janitor datang bersama pihak hotel. Disitulah Ferry Irawan memasang wajah santai dan mengatakan apa yang terjadi dengan Vena Melinda bukan perbuatannya. Ferry Irawan mengaku tak tahu apa-apa. Ini bukan perbuatan saya nggak melakukan apa-apa. Di situ saya poin ini laki-laki nggak jujur. Saat ada kanit dari Polres datang dengannya, dia masih bilang, ini bukan perbuatan saya nggak tahu apa-apa, beber Vena Melinda. Di detik itu juga saya tahu dia bukan imam yang baik. Dia bukan imam yang saya cari selama 9 tahun ini. Di saat itu juga dia mungkin masih bisa bilang saya jedukin sendiri kepala saya ke tembok. Saya bersyukur saya masih bisa lari minta tolong. Saya masih bisa menghubungi orang terdekat saya. Lanjutnya emosional sambil menangis. Sebagai istri, Vena Melinda akan menerima kekhilafan suami. Namun apa yang dilakukan Ferry Irawan sudah cukup bagi Vena Melinda. Suami yang baik pasti akan gentle mengakui kesalahannya. Ferry Irawan justru berusaha cuci tangan dan berbohong. Kalau dia gentle, mungkin saya akan maafin dia saat itu. Dia selalu minta maaf kalau nggak buat saya bahagia. Tapi bukan itu, jadi orang jadi manipulatif. Saya taruh kepercayaan saya, nyawa saya, dan anak-anak saya ke dia. Saya bangga saya masih diselamatkan sama Allah dan bisa bicara, ungkap Vena Melinda. Namun, di sisi lain, tangis Vena Melinda pecah ceritakan setengah jam paling mencekam dalam hidup. Vena Melinda mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, Ferry Irawan. Ia bersyukur dapat lolos dari amukan sang suami hingga menjadi korban KDRT. Menurut Vena Melinda, kejadian tersebut berlangsung kurang lebih selama setengah jam. Teringat lagi kejadian itu membuatnya langsung menangis. Saya diberikan kehidupan lagi sama Allah setelah selamat. Kalau saya bilang sih, selamat dari maut ya. Karena itu, saya benar-benar kayak surveinya saya selama hampir setengah jam menyelamatkan diri saya masih bisa berdiri seperti sekarang ini, kata Vena Melinda saat ditemui di kawasan Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan, Senin 16 Januari 2023. Hingga saat ini, ibunda dari Farel Bramasta dan Atala Naufal itu tak menyangka karena mendapatkan kekerasan dari orang yang ia cintai. Karena jujur, saya nggak pernah menyangka hidup saya di usia 50 tahun saya bisa mengalami ini sendiri dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, tutur Vena Melinda. Karena suami itu adalah orang yang sangat kita percaya, bukan hanya kita cintai, bukan hanya kita hargai, tapi juga kita percaya hidup mati kita ada di kehidupannya dia, sambungnya. Vena Melinda sangat dikecewakan dengan Ferry Irawan yang disebutnya hampir merenggut nyawanya. Ia makin heran lantaran Ferry disebut tak mengakui hal itu. Dialah yang hampir merenggut nyawa saya dan dia tidak mengakui. Buat saya itu menyakitkan, lebih menyakitkan siksa fisik yang saya rasakan dari darah yang saya keluarkan.
Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain, cerita Vena Melinda. Tak ingin ada wanita lain yang menjadi korban KDRT selanjutnya. Vena Melinda ingin mensosialisasikan agar para wanita dapat angkat bicara dan bersikap tegas jika menjadi korban KDRT oleh suami-suaminya. Artinya, kedepannya kalau saya dikasih kesempatan, bisa juga sama-sama dengan semua survivor atau penyintas KDRT buat perempuan. Saya ingin banget sosialisasikan bahwa kita butuh untuk speak up. Kita harus punya sikap yang tegas untuk KDRT, ucap Vena Melinda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dukung terus channel ini, share, like, komen, dan subscribe ya.